Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Gimana kawan Sobi? Semoga kawan Sobi jaya selalu dalam ternaknya. Semoga sukses. Salam satu hobi. Oke, di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya ya. Pertanyaannya, Bang, apa bedanya babon cetak sama babon unggul? Sebenarnya jujur aja, kalau bikin konten ini saya sebenarnya malas ya. Kenapa? Karena udah banyak konten kreator yang membahas tentang babon cetak itu apa, babon unggul itu apa, udah dibahas komplit ya. Tapi demi subscribe saya ya, saya akan jawab mungkin di beberapa konten babon cetak itu kalau dipacekin sama jago yang juara maka anaknya dipastiin juara. Kedua, babon unggul itu kalau dipacekin sama bianga sama jago yang biasa pun anaknya bakal bagus. Itu sah-sah saja ya. Menurut kawan Sobi silahkan pandangannya seperti apa. Kalau saya pribadi nggak ada tuh yang namanya babon cetak. Kenapa saya belum nemuin yang namanya babon cetak? Kalau kawan Sobi nemuin babon cetak, boleh komen di video saya ya. Di video ini boleh komen babon cetak itu tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa. Silahkan komen, nanti akan saya cari kalau ada. Tapi menurut saya babon cetak itu nggak ada. Karena semua babon itu nyetak bos, menurut saya. Semua babon itu nyetak, nggak ada babon yang nggak nyetak. Tinggal yang jadi permasalahan dia nyetak kualitas apa enggak, kan gitu. Percuma babon cetak kalau nggak nyetak kualitas, anak-anakannya gak kepake juga ya, buat apa ya. Makanya kalau saya berpendapat semua babon itu babon cetak, tinggal cetak kualitas apa enggak, satu itu poinnya ya. Yang kedua, babon itu saya bagi dua, adalah babon unggul itu terbagi dua. Yang babon unggul ini dia bisa nyetak anakan 70% ke paceknya atau ke induknya. Kedua, babon unggul itu bisa 50% genetiknya. Seperti induknya sama paceknya itu darahnya 50-50 ya. Tinggal gimana kita nyikapin nih. Babon itu kalau yang unggul itu saya bagi dua bos, gak cuman babon unggul aja. Kadangkala nih babon unggul yang 70% nyetak ke paceknya itu bisa jadi cuma nyetak ke bulunya doang bos. Nyetak ke bulunya, belum tentu nyetak ke kualitas tekniknya. Ada juga nih babon unggul yang nyetak ke induknya, tekniknya lebih banyak ke induknya, ada juga tuh. Terus babon juga ada babon yang 50-50, dia nurunin sifat yang sama ya, 50% dari induknya, 50% dari jantannya. Itu kriteria babon menurut saya. Jadi nggak ada menurut saya babon cetak itu seperti apa, saya belum nemuin. Kalau kawan sehobi pernah nemuin ya, pernah nemuin nih, silahkan komen ciri-cirinya bagaimana, nanti saya akan cari ya. Selama ini saya belum pernah tuh nemuin yang namanya babon cetak yang kawan Sobi bilang itu saya belum pernah nemuin. Cuman saya meyakini babon itu terbagi dua ya, ada babon unggul pun terbagi dua yang saya bilang tadi ya. Dia kadangkala nyetak cuman ke jagonya itu 70%. Itu pun ada yang ke bulunya aja, tapi teknik itu kadang-kadang gak sama, gak sesuai. Terus yang kedua ada babon yang nyetak anaknya itu tekniknya 50%, 50%. 50% induknya, 50% ke jantannya. Itu yang saya yakinin ya, yang saya alamin ya. Jadi babon cetak itu menurut saya halu ya, karena saya belum nemuin ya selama ini main ayam, belum pernah nemuin yang namanya babon cetak. Tanda-tanda babon cetak pun saya nggak tahu bagaimana itu. Kalau ada ciri-cirinya babon cetak itu seperti apa. Jadi menurut saya kalau ada statement ataupun kawan sehobi kita yang bilang
babon cetak itu bagus nih kalau dikawinin sama ayam terah juara, pasti anaknya akan juara. Kata pasti ini harus dikonfirmasi ya kawan Sobi. Saya nggak yakin ya ada orang yang berani menjamin pasti dari babon cetak itu kualitasnya akan sama kayak pacaknya. Saya belum yakin itu ya. Saya belum ngalamin. Kalau ngalamin pun saya belum pernah ini. Kalau kawan Sobi pernah ngalamin, silahkan komen di video saya. Tanda-tanda babon cetak itu seperti apa? Jangan-jangan belum punya babon cetak juga nih kawan Sobi ya. Kalau saya jujur aja saya belum pernah punya babon cetak ya. Kalau babon unggul saya udah sering punya ya. Tapi daripada itu yaitu sah-sah saja ya buat kawan Sobi yang punya pandangan bahwa babon cetak itu ada. Kalau menurut saya itu halu ya. Halu kenapa? Karena semua babon itu nyetak bos, menurut saya tinggal apakah itu nyetak kualitas apa enggak. Jangan sampai orang bilang babon cetak ini bagus, nanti anaknya pasti juara kayak pacaknya. Itu trik marketing menurut saya, trik marketing agar dagangannya laris. Jadi banyak yang pakai kata-kata babon cetak ya, agar dagangannya laris, anaknya dicari, terkecoh. Untuk beli anakannya. Kalau menurut saya belum pernah ya. Kawan saya juga yang pemain ayam itu belum pernah dia bilang babon cetak seperti ini, belum pernah, nggak ada yang berani itu nunjukin babon cetak seperti apa. Tapi kalau kawan Sobi punya, silahkan komen tanda-tanda babon cetak itu seperti apa, nanti saya akan cariin ya. Oke, yang ada babon unggul. Unggul pun terbagi dua, yang seperti bilang saya tadi ya. Unggul pun terbagi dua. Ada yang 70%, 30%, ada yang 50%, 50%. Ini tergantung kualitas induk sama paceknya, bos. Itu kadang-kala nih ada babon unggul yang nyetak ke bulu paceknya doang. Tekniknya itu ke induknya. Ada juga yang nyetak bulunya ke induknya tapi teknik ke paceknya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi nggak ada jaminan babon cetak itu bisa mengklaim bakal seperti juara, seperti indukannya, bapaknya gitu ya, pacakannya itu belum pernah ada yang berani. Jadi kalau ada orang berani itu mengklaim pasti bakal juara seperti pacaknya, itu halu, menurut saya halu ya. Jadi jangan polos-polos banget lah main ayam ya bos. Jadi tergantung pengalaman ya. Kalau saya sih jujur aja, serius, belum pernah punya yang namanya babon cetak. Jadi saya juga penasaran sama babon cetak itu seperti apa, kualitas ke anaknya seperti apa. Jadi saya pengen punya gitu, jujur aja saya pengen punya. Kalau babon unggul saya udah banyak ya. Oke, babon unggul pun itu misteri bos. Babon unggul pun misteri. Kadang-kala nih kawan Sobi pernah nggak sih dari babon unggul itu keluar anakan yang jauh dari genetik pacak sama biangannya. Pernah nggak sih? Kalau saya itu pernah ngalamin 3 tahun breeding ayam madras asel di Silang Mangon ya. Saya udah breeding 3 tahun baru dapat yang menurut saya itu masuk kriteria yang saya cari ya. Nanti ya di video yang akan datang saya mau review persilangan madras asel di Silang sama Mangon ori ya. Itu tulangannya badak. Jadi saya mau nyambungin nanti dengan konten ini ya. Jadi babon unggul itu unggul dari segi apanya dulu nih. Kalau unggul dari genetik itu bisa 50-50. Ada juga yang unggul 70-30 tergantung pacaknya. Itu ya. Jadi itu buat kawan Sobi yang kemarin bertanya spesifiknya, menurut saya ulangin lagi, babon cetak itu nggak ada ya. Babon cetak saya nggak percaya babon cetak, karena semua babon itu pasti nyetak anakan, yang tinggal nyetak kualitas apa enggaknya di situ ya. Yang jadi poin penting buat saya itu nyetak kualitas anaknya apa enggak. Jangan sampai
gembar-gembor nih, babon cetak, ternyata nggak nyetak kualitas, malah nyetak kekalahan ya bos, repot ya. Oke, gitu aja ya, ini buat kawan Sobi saya jawab, saya bikinkan konten. Jadi spesifiknya menurut pandangan saya itu babon cetak itu nggak ada, karena babon cetak semua babon nyetak, tinggal nyetak kualitas apa enggak. Kedua, saya meyakini cuma ada 2 kriteria babon unggul. Yang pertama, dia nurunin genetik 70% ke induk apa ke jantannya, dari segi bulunya, dari segi tekniknya. Tinggal yang 70% ini kawan Sobi bisa lihat hasilnya bagus apa enggak. Yang kedua, babon unggul itu mencetak genetik 50% jantan, 50% ke betina anaknya itu. Jadi line genetiknya itu ada 2 macam ya dari babon unggul. Tinggal kawan Sobi mau pilih mau babon unggul atau babon yang cetak, terserah kawan Sobi. Kalau kawan Sobi punya babon cetak ya boleh komen seperti saya bilang tadi, komen di bawah ya di video saya, karena saya pengen tahu babon cetak itu kriterianya apa. Kalau babon unggul, saya pernah, ini pengalaman saya, babon unggul itu seperti tadi ada yang 70% nurunin teknik atau bulu, ada yang 50-50 dari genetik induk sama pacak, tekniknya itu kombinasi. Ada juga babon unggul itu dia kalau ngasih anak pelit, dari 1 tetesan itu jantannya cuma 1 atau 2, itu babon unggul karena anaknya pasti genetiknya bagus. Jadi babon unggul itu jarang turun, kalau lagi angkrem nih babon unggul itu dia jarang turun ke tanah, itu pengalaman saya. Dan misterinya babon unggul ini kadang-kadang ngasilin 2 anak yang pernah nggak sih kawan Sobi pernah nggak punya ayam, ketika di tren di abar itu bagus, ketika di kontes pro itu hasilnya malah jelek. Itu pun sering terjadi ya kawan Sobi di babon unggul itu sering terjadi. Makanya babon unggul tuh saya bagi 2 seperti saya bilang tadi, tergantung kualitas pacak induknya. Oke, gitu aja kawan Sobi yang video ini untuk menjawab ya subscriber saya menanyakan tentang pandangan babon cetak sama babon unggul itu perbedaan spesifiknya apa. Udah saya jawab ya. Jadi perbedaannya semua babon itu nyetak, tinggal kawan Sobi nyetak kualitas apa enggak, itu intinya ya kawan Sobi. Oke, salam sukses, salam Sobi, salam sukses.